ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Allah menurunkan ayat dengan satu amalan yang amalan ini nanti akan senilai dengan orang jihad di medan perang. Tidak semestinya setiap orang yang merasa beriman mesti berjuang ke medan perang semua. Bawa senjata kalau memang itu dibenarkan. Di dalam konteks-konteks tertentu ada kemudian yang disebut dengan jihad, jihadnya fisik, kemudian membela kehormatan, ada kehormatan agama, kehormatan bangsa dan seterusnya kalau memang harus menggunakan senjata. Tapi itu ada aturan-aturannya. Tidak diperkenankan Anda kemudian membawa senjata, melukai orang lain dan menyebutkan kalimat-kalimat keislaman, itu tidak dibenarkan. Pernah terjadi waktu bom di Jalan Tamrin itu, heboh luar biasa, saya sedang mengisi di Lampung. Begitu saya buka pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Dia ada kaidah yang berbeda, ada turunan-turunan yang tidak sama. Nah, Allah kemudian yang menarik, mengajak orang-orang beriman, tidak semua fokus. Padahal ayat ini ayat yang saat diturunkan itu sedang banyak fenomena tentang sedang berjihad. Karena musimnya memang sedang musim jihad pada saat itu. Jangankan dalam konteks komunitas muslim pada saat itu, yang nanti akan menjadi bangsa dan negara, di luar pun Romawi, Persia sama. Maka ketika tergerak untuk ke medan perang, Allah menurunkan ayat dengan satu amalan, yang amalan ini nanti akan senilai dengan orang jihad di medan perang. Apa amalannya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyattafaqahu fid din. Ini poinnya. Liyattafaqahu fid din. Tafaqquh fid din. Allah sampaikan kenapa tidak ada sementara orang di antara sekian orang beriman itu, di balik kesibukan aktivitasnya, mereka meluangkan waktu untuk belajar mendalami tuntunan agamanya. Nah, teman-teman sekalian, yang paling menarik, pembelajar beriman itu, muslim beriman itu, ketika dia akan belajar apapun dalam kehidupannya, terlebih urusan agamanya, itu dibuka dengan kalimat tafaqquh. Asalnya berasal dari kata fiqh, artinya paham, mengerti. Di Quran tidak menyukai ada orang-orang belajar apapun tapi tidak paham apa yang tidak dipelajarinya. Tidak mengerti apa yang diulasnya. Jangan sampai pertemuan kita, termasuk teman-teman yang masih belajar, jangan cukupkan datang ke kelas, menerima informasi lantas pulang. Itu tidak diinginkan. Kalau Anda mengaku beriman, mengaku seorang muslim, kata Quran, sampai pada level pemahaman. Pahami apapun yang dipelajari, sehingga dengan pemahaman itu utuh gambaran kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui itu. Mohon maaf ya, ini ada sindiran yang halus sekali. Bahkan ada orang sholat pun kata Quran itu masih tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba bayangkan berapa kali kita ruku dan sujud dalam sehari. Berapa ribu kali kita membaca doa dalam ruku dan sujud. Pertanyaannya, dari sekian sholat yang ditunaikan berapa persen yang kemudian kita pahami isinya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Apa bedanya orang yang sholat dulu dengan orang sholat sekarang? Nanti saya turunkan dari tema yang telah teman-teman ajukan dan kita akan ulas bersama insya Allah. Jadi saya ingin sepakat dulu bagian yang pertama insya Allah, ini hari pertama. Tolong dipastikan apapun yang kita pelajari sampai kepada level pemahaman dengan baik dari apa yang kita ulas bersama-sama. Sepakat sampai sini? Baik, jika ada yang tidak dipahami, nanti sesi kedua kita gunakan untuk diskusi. Sehingga dari diskusi itu menghadirkan pemahaman yang cukup, kemudian menambah wawasan dengan cukup luas, sehingga ada beda antara datang ke ruangan ini dengan keluar darinya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang yang datang ke tempat ilmu, majlis ilmu, berniat belajar dengan nilai seperti ini untuk memahami isinya, maka perhatikan kalimat Nabinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar pengetahuan demi memahaminya, walaupun hanya satu ayat, satu hadis, maka setiap usahanya, langkahnya,
peluh keringatnya, materinya akan langsung dihitung oleh Allah untuk meringankan langkahnya menuju surga. Maka saya bermohon pada Allah, barangkali di antara sekian amal kehidupan kita, mudah-mudahan ini yang meringankan langkah kita ke surga insya Allah.